yaitu Dr. Maitra Jiangwen, spesialis androlog, konsultan fertilitas, Master of Clinical Embryology selaku konsultan fertilitas dari Klinik Fertilitas Bocah Indonesia. Selamat siang, dokter. Siang, apa kabar? Baik, dokter sehat, dok? Sehat? Tadi ini jam makan siang gini nggak ngantuk ya, dok ya? Tadi udah ngobrol dikit, dokter katanya ngantuknya sore ya? Sore biasanya ya? Oke, berarti masih semangat ya, dok, untuk sesi ini? Masih. Kebetulan kita sudah punya berapa peserta hari ini yang join? Lebih dari 50, dok. Sekitar Oh, lebih dari lumayan ya. 50 peserta yang sudah join di sesi dokter Oke, ini. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol soal program bayi tabung nih, dok. Salah boleh. satunya Yuk. juga program bayi tabung dan mungkin nanti akan menyinggung dengan beberapa teknologi-teknologi yang terkait dengan bayi tabung itu sendiri. Oke. Tapi boleh nggak sih, Dok, kalau kita langsung aja nih ya, mulai ya untuk mempersingkat waktu nih, Dok. Dokter Yuk. bisa sharing ke kita semua apa sih program bayi tabung? Lalu apakah untuk program bayi tabung ini itu terdapat kondisi atau kapan sebaiknya program bayi tabung ini dibutuhkan? Oke. Yuk. Sepertinya sudah ada slide yang dibagi ya. Kita bisa sambil lihat slide aja supaya bisa visualnya bisa kelihatan. Jadi basically kita akan bahas bayi tabung. Bisa slide-nya diklik aja mungkin. Nah, jadi saya akan berikan dengan gambar-gambar aja ya supaya lebih simpel, karena kan ini supaya untuk awam kita bisa mengerti dengan lebih mudah. Jadi pada prinsipnya bayi tabung itu bagian dari teknologi reproduksi berbantu. Nah, apa sih teknologi reproduksi berbantu? Simpelnya yang di gambar kiri itu ada gambar telur, jadi telur manusia atau yang kita sebut dengan oosit. Ya, Betul. Terus yang di samping-sampingnya itu kita tahu bahwa itu sperma. Jadi prinsipnya teknologi reproduksi berbantu itu bagaimana mempertemukan sperma dengan telur yang dibantu oleh tenaga medis. Jadi ada dua bagian yang di sebelah kanan. Yang simple itu kita sebut dengan inseminasi intrauterin atau intrauterine insemination. Jadi prinsipnya adalah sperma diambil, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kandungan. Jadi pada prinsipnya telurnya nggak dikeluarkan itu. Hanya spermanya aja yang dicuci supaya yang bagus-bagus yang nantinya dihantarkan untuk bertemu dengan telurnya. Nah, tapi kalau yang kita kenal dengan bayi tabung, itu yang di bawah. Yang berbeda apa? Teknik pertemuannya, pertemuan sperma dengan telurnya. Jadi yang kita pilih adalah sperma lagi, tapi yang dipilih cuma hitungannya 1, 2, 3 tergantung jumlah telurnya. Dan kita akan suntikan satu persatu. Jadi sangat berbeda begitu. Kalau yang atas itu spermanya masih dalam bentuk jutaan, kita biasanya akan masukkan sekitar 2 juta minimal. Tapi kalau yang bawah kita pilih satu persatu, kita suntikan ke telurnya. Nah, otomatis telurnya harus dikeluarkan dulu, harus dikoleksi, harus diambil. Gitu. Dan hasilnya dipelihara di dalam lab sampai 5 harian begitu. Boleh slide lagi? Nah, ini adalah rangkaiannya kalau bayi tabung. Jadi simpelnya adalah kita mulai dari persiapan suami, istri, kemudian proses stimulasi itu telurnya dibesarkan, supaya kita maunya tidak mendapatkan cuma satu telur, karena sayang kan kalau cuma satu telur, takutnya tidak jadi kan, jadi kita biasanya usahakan untuk dapat sekitar 10 sampai 15 gitu. Nah, setelah matang, telurnya akan diambil, dipetik telurnya, kemudian baru masuk ke proses lab gitu. Lab itu disatukan, baik dengan cara disuntikan satu persatu, atau sebetulnya ada cara yang lebih konvensional, spermanya kita campur dengan telurnya, mirip insem tapi di dalam lab gitu. Setelah jadi, embrionya akan ditransfer. Nah, harapannya kalau ketika semua siap, telurnya baik, kandungannya baik, dipindahkan ke dalam tubuh ibunya, akan jadi hamil positif gitu. Nah, kita lihat sedikit slide berikutnya ya. Apa sih yang ada di dalam lab? Nah, ini, di dalam lab itu akan ada gambaran seperti yang di sebelah tengah dan kanan gitu. Nah, yang kita lihat gambar yang foto itu aja ya. Jadi, yang tengah itu adalah bagan, yang kanan itu gambar sesungguhnya. Jadi di dalam lab itu, telur yang kita petik, telur yang kita dapatkan itu seperti yang kiri atas. Jadi dia bentuknya bulat, ada cangkangnya, kemudian kita akan lihat dia siap untuk diinjeksi atau tidak. Kalau siap, kita injeksi, kemudian 17-19 jam akan seperti yang kanan atas. Ada 2 titik di tengahnya. Itu kita sebut pronukleus gitu. Itu satu dari telur, dari ibu, satu dari sperma.
Nah, itu tanda paling awal ketika telurnya mulai berkembang. Kemudian kita akan cek di hari ketiga yang di kiri bawah itu sudah berkembang membelah selnya menjadi sekitar 6 sampai 8 sel. Nah, ini sebetulnya sudah bisa dipindah ke tubuh ibu. Tapi kalau kita katakanlah punya cukup banyak jumlah embrionya, kita maka akan kembangkan sampai hari kelima yang kanan bawah. Kita sebut blastokis gitu. Nah, itu jumlah selnya sudah nggak bisa dihitung, itu puluhan sampai ratusan. Dan itu untuk bisa menjadi bayi ketika ditanam, chance-nya besar banget gitu. Slide berikutnya mungkin, saya juga nggak ingat slide-nya. Nah, ini nanti mungkin yang pertanyaan berikutnya ya. Iya, betul. Nah, yuk. Berarti kita sampai tadi prosesnya dulu ya dok ya. Jadi awal mungkin ada ngobrolnya dulu antara orang tua atau apa. Tapi ada nggak sih dok kondisi spesifik atau khusus kapan sebenarnya program bayi tabung ini disarankan atau sebaiknya dilakukan? Betul, jadi kita sebetulnya punya indikasi. Jadi ketika bayi tabung ini sebetulnya kan cara dalam tanda kutip agak terakhir begitu ya. Karena kita ingin supaya pasangan itu tetap bisa hamil normal, itu yang pertama. Ya. Tapi kalau tidak bisa, maka kita akan masuk yang berikutnya yang tadi inseminasi. Kalau masih tidak bisa, itu ya baru bayi tabung. Kapan sih kita perlu bayi tabung? Pada prinsipnya kapan kita perlu untuk penanganan lebih lanjut dulu. Kalau sudah 1 tahun menikah, berhubungannya rutin, kemudian masih tidak punya keturunan, maka chance untuk bisa mendapatkan keturunannya itu sangat berkurang. Maka 1 tahun itu batasnya, artinya sudah waktunya untuk mencari pertolongan. Nah, nanti setelah mencari konsultasi atau pertolongan, kita akan lihat tuh, kalau spermanya terlalu sedikit, sedikit itu berapa? Di bawah 5 juta biasanya. Atau bentuknya yang abnormal. Abnormal berapa banyak yang abnormal? 96. Jadi yang normal itu kurang dari 4%. Nah, itu biasanya indikasi-indikasi untuk akhirnya harus ke bayi tabung. Atau misalnya sudah mencoba nih, setelah diobati, dioptimalkan semuanya, telur spermanya, tapi 3-6 bulan natural gagal. Kemudian dicoba untuk inseminasi 4 kali gagal. Maka itu kembali adalah indikasi bayi tabung. Jadi sebetulnya banyak indikasi untuk ke bayi tabung, hanya memang kalau bisa diusahakan normal, kita akan selalu mengusahakan normal. Oke, ini last resort lah ya dok ya, setelah Bisa dibilang begitu, ya. Nah, Tapi ada juga yang ini sih, yang nggak jadi last resort, artinya pengen bayi tabung itu juga ada. Nah, nanti akan kita bahas deh berikutnya, karena berkaitan dengan berikutnya berarti ya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai resiko nih dok, karena kan tentunya sebagai orang tua, kita paling takut atau worry lah ya untuk mencoba sesuatu, apalagi kan ini tadi seperti dokter bilang, di luar yang biasanya atau normal kan gitu. Nah, ada nggak sih resiko dari menjalani program bayi tabung itu? Dan Resiko kalau bayi misalnya tabung. ada resiko, ada hal-hal yang perlu diperhatikan khusus atau mungkin menjadi bahan pertimbangan nih dok? Oke, karena hari ini topiknya adalah twin babies kan nanti ya. Nanti kita akan secara spesifik bahas yang topik tentang twin babies dan resikonya. Tapi kita bahas dulu tentang resiko secara umum kan ya. Bayi tabung sebetulnya kalau resiko secara umum tidak ada resiko yang terlalu sampai berat begitu. Tapi kadang kita harus jelaskan ke pasien bahwa tetap angka keberhasilan bayi tabung walaupun cukup tinggi tapi tidak 100%. Maka resiko kegagalan itu ada. Angka keberhasilan bayi tabung itu 40%-an. Nah, tapi kalau dibilang apakah itu rendah? Tidak, karena kalau sudah 1 tahun yang tadi, 1 tahun menikah belum punya anak, chance untuk hamil alaminya itu di bawah 5%. Jadi ketika 5 ke 40 kan cukup tinggi ya, tapi anyway ketika kita bicara 40% berarti 60% kemungkinan gagal, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja di bayi tabung kita mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak bagus, telurnya tidak bagus, spermanya tidak bagus. Nah, itu semua menjadi resiko. Ada satu resiko yang kadang kita cukup khawatir bahwa kan kita memerlukan menstimulasi telur yang agak banyak untuk meningkatkan chance keberhasilan bayi tabung yang lebih tinggi begitu ya. Nah, tapi ketika kita berikan obat, ada resiko namanya OHSS, Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Apa itu? Jadi stimulation syndrome. Jadi stimulasi sindroma akibat stimulasi sehingga respon ovariumnya itu terlalu tinggi. Gejalanya apa? Cairan tertumpuk di tubuh. Bisa menumpuk di dalam perut, di paru-paru sehingga menjadi agak sesak dan sebagainya. Tapi selama ini dokter akan tahu
akan tahu bagaimana menangani jika terjadi dan bagaimana untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Tapi tetap ada resikonya, begitu. Oke. Nah, Tadi itu aja. stimulasinya itu karena apa nih Bu Mhm. Dok yang hyperstimulation tadi? Nah, jadi kan kita normalnya ya, kalau natural cycle, telur yang berkembang itu cuma satu atau dua setiap siklusnya, setiap Ya. bulannya. Tapi kalau kita bayi tabung, kita kan mengejar di sekitar 10 sampai 15 telur gitu ya. Ya. Maka kita harus berikan obat kan. Nah, obat itu dia akan membesarkan telurnya, merekrut Oke. lebih banyak. Tapi sayangnya ketika telurnya berkembang, dia itu menghasilkan estrogen gitu. Oke, Nah, hormon ya Dok ya. estrogen yang terlalu tinggi itu bisa akhirnya mempengaruhi prekursor-prekursor di pembuluh darah, dan itu akan mengeluarkan bahan-bahan yang akhirnya menyebabkan pembuluh darah tidak bisa menjaga cairan tetap di dalam pembuluh darah. Itu. Jadi itu Oh, seperti efek samping. Jadi cairannya akan keluar dan kayak menumpuk leaking di gitu tubuh. ya Dok, bocor. Kayak leaking, betul, betul. Jarang sih, jarang, tapi kita harus waspada. Oke. Nah, Mm. ini kalau sekarang kita mulai ke arah nih topik nih Dok. Mm-mm. Ngomong-ngomong soal pengen dapetin Twin bayi babies-nya ya. kembar. Iya. Sebenarnya Iya. gimana sih nih Dok? Nah, ini topik yang menarik sih sebetulnya, karena waktu saya diminta untuk bahas topik ini, saya bertanya terus nih sama tim marketing kita, bener mau bahas ini gitu. Yuk kita bahas kenapa ya. Mungkin slide-nya bisa diklik dulu. Nah, jadi gini, kita kalau misalnya mau bahas tentang kembar, kita harus tahu ya, kenapa bayi kembar bisa terjadi gitu. Kita lihat dulu apa-apa saja yang meningkatkan kemungkinan bayi kembar. Simpelnya adalah begini, usia wanita yang lebih tinggi, jadi di atas 30 tahun, itu resiko untuk kembarnya dikatakan lebih besar. Mengapa demikian? Karena usia di atas 30, hormon FSH, jadi hormon yang tadi saya bilang membesarkan telur, itu Ya. cenderung lebih meningkat gitu. Oh, oke. Sehingga secara penelitian diketahui bahwa ketika di atas 30 karena hormon tersebut, maka telur yang berkembang itu biasanya tidak satu, kadang bisa dua, kadang bisa tiga. Jadi resikonya meningkat, itu yang pertama. Yang kedua, riwayat keluarga kembar. Jadi kita tahu bahwa kalau misalnya ada riwayat keluarga kembar, biasanya kadang akan timbul kembar lagi. Kadang Ya. ada yang bilang, walaupun ini tidak terbukti ya, skip one generation. Jadi kalau kakek nenek kembar, ada yang kembar saudaranya, maka di generasi cucunya akan ada yang kembar begitu. Jadi itu ada riwayatnya. Nah, kemudian itu kan yang terjadi alami. Ya. Nah, ini ada yang tidak terjadi secara alami, menjalani perawatan suburan ya. Tadi yang tentang insem, bayi tabung. Simpelnya begini, kalau kita menjalani perawatan bayi tabung, maka kita kan akan merangsang telurnya itu kadang untuk lebih dari satu kan. Nah, Ya. itulah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kembar. Karena kita mau meningkatkan chance-nya, otomatis yang berkembang lebih dari satu ya jadilah kembar, simpel begitu. Nah, berikutnya adalah ini, berat badan, tinggi badan yang lebih berat, lebih tinggi, itu cenderung dapat bayi kembar. Secara teori penelitiannya karena mereka mampu kuat dalam mempertahankan kehamilan kembar. Itu. Nah, Oke, oke. diet makanan tertentu dikatakan ada yang bisa menyebabkan kembar, tapi selama ini tidak terbukti secara kuat. Jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut. Ras juga ada, dikatakan bahwa ras-ras yang Hispanik, jadi ras Hispanik, kemudian ras yang kulitnya lebih gelap itu cenderung lebih banyak kembar gitu. Tapi itu juga penelitian epidemiologi aja. Nah, slide selanjutnya kita harus tahu jenis kembarnya. Jadi jenis kelahiran kembar itu ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah kembar yang dari satu embrio. Jadi itu yang di atas, itu kan lihat ya, kembarnya itu satu embrionya seharusnya. Tapi dalam perkembangannya, karena embrio itu sel-selnya sangat, kita bilangnya itu bukan omni ya, multipoten. Jadi pluripoten, multipoten artinya dia bisa berkembang menjadi apapun. Sehingga ada suatu titik di mana tiba-tiba dia membelah kembar itu. Saya ingat waktu saya di Australia ketika awal-awal belajarnya kan dengan mencit tuh, saya melakukan pembelahan embrio tuh. Jadi embrio satu saya belah jadi dua, dua-duanya berkembang. Oke, menarik Jadi ya. kembar. Itu namanya kembar monosigotik. Nah, tapi yang di bawah itu kembar yang memang embrionya dua, bukan satu. Jadi aslinya dua, itu yang kita sebut dengan kembar disigotik. Jadi memang kembar. Nah, kalau di bayi tabung yang sering itu yang bawah. Kenapa? Karena yang ditanam kadang lebih dari satu. Simpelnya Ya. begitu. Yuk, slide berikutnya. Jadi lebih banyak potensinya
ya dok ya? Betul, betul. Kalau misalnya kita mau menikah, kita kan lihat nanti berapa potensinya ya, angka-angkanya sedikit. Saya lanjut dulu yang monozigotik, jadi simpelnya satu embrio itu pada satu saat di satu titik ketika dia tertanam, dia tiba-tiba membelah. Gitu. Nah, simpelnya begitu. Itu yang kita sebut dengan kembar identik. Nah, kalau kehamilan alami itu banyak nih yang seperti ini. Karena telurnya kan cuma satu, Betul. tapi dia berkembang menjadi dua. Tapi kalau bayi tabung atau insem itu lebih banyak di zigotik. Yuk slide berikutnya. Nah, ini yang saya sebutkan. Jadi yang sebelah kiri itu ya, itu sebetulnya natural tuh. Jadi telurnya cuma satu yang besar kan? Iya. Maka kalau jadi kembar dia akan membelah secara alami. Tapi kalau yang sebelah kanan itu adalah USG dari telur-telur yang dikembangkan secara dengan obat pengembang telur. Jadi telurnya banyak, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 telur yang besar, 2 telur yang kecil. Iya. Jadi ini bisa kembar banyak kalau semuanya ditanam. Tapi kita tahu di bayi tabung nggak semuanya ditanam ya. Yuk, slide. Iya, betul. Nah, ini angka kehamilan kembar. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi kalau total dialami, angka keberhasilan kembarnya itu hanya 0,45%, setengah persen. Tapi coba lihat, kalau dengan terapi, dengan obat-obatan, kembarnya identiknya pun itu bisa sampai 2 kali lipat. Apalagi kalau pakai obat yang nomor 3 tuh, yang gonadotropin. Jadi obat gonadotropin itu obat yang sangat biasa dipakai di bayi tabung, angka kembarnya itu loncat menjadi 30% tuh. Kalau kita tanamnya sampai Signifikan sekali banyak. ya ini. Signifikan, signifikan sekali. Apalagi kalau gonadotropin digabung dengan teknik IVF yang bayi tabung tadi. Nah, Iya. itu berdasarkan usia itu bisa meningkat, tapi kenapa kok lebih rendah dari hanya gonadotropin? Karena kita mengontrol berapa yang ditanam. Gitu. Kalau gonadotropin saja, dikasih obat saja, kita kan nggak kontrol tuh. Itu artinya alami dengan obat kan? Bisa tuh kembar banyak. Tapi kalau bayi tabung, dia akan kita kontrol berapa yang kita tanam. Yuk, slide-nya. Resikonya. Nah, ini yang paling penting sih. Jadi yang saya harus bahas, kalau kita bahas topik tentang kehamilan kembar, ada resikonya. Sudah bisa dilihat belum slide-nya? Karena ini Sudah dok. sudah ya, saya bahas ya. Jadi Ya. kalau kembar itu bukan berarti tidak ada resiko. Jadi resikonya adalah tentunya lahir prematur. Kenapa? Karena ruangan dari kandungan itu sesak. Jadi saling berdesakan. Prematur bisa terjadi. Itu simpelnya ya. Tapi kita tahu bahwa prematur juga dipengaruhi berbagai hal Ya. yang pada intinya kalau kembar angka prematuritas meningkat. Berat badan lahir juga cenderung lebih rendah karena energi yang dipakai dibagi kan? Iya, Begitu. dibagi. Nah, simpelnya begitu. Kemudian resiko yang agak berat di sini nih, yang nomor 3 dan 4, cacat atau preeklamsi. Preeklamsi itu apa? Hipertensi. Hipertensi dalam kandungan dan itu berbahaya bukan hanya untuk bayinya, tapi juga untuk ibunya. Sehingga ketika kita bilang, jadi kembar bagus nggak ya? Maka saya tidak bisa bilang bahwa kalau tidak perlu harus kembar, jangan gitu, karena resikonya besar. Yang paling kecil resikonya apa? Akhirnya kembar indikasinya apa? Sesar gitu. Sekarang sih memang trennya sesar banyak ibu Jadi yang sebuah memilih opsi ya ya. gitu ya. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya sesar itu bagaimanapun juga operasi ada resikonya. Jadi bisanya kalau dikurangi akan dikurangi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita kalau pengen kembar kita harus tahu segala resikonya dan dipilih secara bertanggung jawab. Slide. Oke. Nah, jadi nanti kita akan bahas yang terakhir sesuai topik tentang ini. Kalau misalnya mau kembar, ya walaupun beresiko, kita adalah cara untuk supaya mendapatkan kembar yang sehat, supaya betul-betul tidak mengurangi resikonya, supaya bisa betul-betul mengurangi resikonya, gitu. Oke, kalau Oke. tadi sedikit saya rangkum nih dok, terkait Yuk. dengan bayi kembar. Jadi memang ada sebenarnya beberapa faktor yang perlu diperhatikan kalau memang ada kemungkinan untuk terkait bayi kembar itu sendiri. Jadi tadi ada yang berhubungan dengan usia. Ternyata kalau misal usianya lebih di atas 30 tahun ya tadi dok ya, Betul. itu adanya FSH yang ternyata ya ibaratnya hormon yang membantu mematangkan telur tadi, Betul. itu ternyata lebih tinggi daripada Cenderung kalau lebih usia tinggi. wanitanya di bawah itu. Betul. Sehingga chance untuk tadi pembelahannya menjadi lebih dari 1 ya dok ya, itu juga Betul. lebih tinggi. Betul. Seperti itu.
Kemudian Nah, juga tadi ada yang berhubungan juga dengan adanya keturunan ya dok, atau genetis. betul, Jadi kalau memang dari satu keturunan dari kakek atau neneknya ada yang memang kembar, ya kemungkinan ada possibility juga untuk kembar. betul. Gitu. Selain itu juga tadi dokter sempat menyebutkan adanya hubungan dengan physical appearance juga. Apparently berat badan berpengaruh ya dok ya. Jadi Ya, kalau misalnya berat badannya lebih tinggi dari atau lebih besar lah ya ibaratnya itu dia bisa kemungkinan dianggap bisa menampung gitu lah ya atau bisa lebih kuat menahan gitu lah ya untuk si bayi ya, kembar ini sendiri. tentunya dengan proporsi yang sehat ya, Iya, biasanya. oke. Sip. Nah, kalau misalnya nih dok, mungkin kita bisa lanjut nih. Ada nggak sih prosedur ngobrol-ngobrol soal prosedur PGS ini? Karena kan sebenarnya tadi dokter bilang bahwa ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan bayi kembar yang sehat. Karena kan tadi dokter sempat bilang ya salah satunya bahwa bayi kembar itu ternyata punya banyak resiko juga in somewhat way gitu ya. Karena Ya, tadi bahkan ada salah satu resiko yang dokter sebutkan preeklamsia. Kebetulan banget dok hari ini di sesi pagi tadi kita para mom bahas ya. ngebahas soal preeklamsia. Jadi Ya, para mom sudah well educated nih soal preeklamsia sendiri itu apa, penyebabnya baik. gimana. Jadi mungkin mereka juga jauh lebih paham sekarang. Nah, monggo dok bisa dijelaskan gimana caranya dengan teknik terbaru ini. Baik, yuk kita lanjut slide berikutnya ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita pada akhirnya harus bayi tabung nih, maka salah satu senjata yang bisa digunakan dalam bayi tabung untuk memilih embrio yang terbaik itu adalah memang PGS. Pada dasarnya sebetulnya PGS itu di-create untuk mendeteksi kelainan-kelainan genetik. Sehingga ketika kita bisa mendeteksi kelainan genetik di dalam embrio, maka kita punya opsi untuk menanamkan embrio-embrio yang baik. Sebetulnya itu tujuan utamanya begitu. Nah, tapi ketika kita mendapatkan tujuan utama itu, kita pada akhirnya bisa menanam dengan tepat sasaran kan? Karena kita tahu bahwa kalau embrio yang baik yang ditanam, maka angka keberhasilannya juga tinggi. Juga embrio yang euploidy atau yang baik, itu angka kegugurannya juga lebih rendah. Kalau angka keguguran lebih rendah, angka kesehatannya lebih baik, maka kelahiran hidupnya juga lebih bagus begitu. Nah, jadi pada prinsipnya PGS di-create untuk memilih embrio yang baik. Sehingga kalau berkaitan nih misalnya dengan kembar itu, maka kita tahu bahwa kalau kita menanam satu dengan PGS, maka akan timbul kehamilan dengan satu kehamilan, gitu, kehamilan tunggal. Tapi kalau kita menanam dua embrio yang baik secara BGS, mungkin akan timbul dua kehamilan begitu. Nah, tentunya sekali lagi dengan segala resiko dari kehamilan kembar itu kita harus pastikan bahwa kalau kita menanam dua embrio yang baik, itu istilahnya harus dengan kondisi ibu yang bisa menerima dengan baik pula. Artinya contoh kalau tubuh ibunya agak pendek, mohon maaf, atau agak kecil, kita memperkirakan, dokter kandungan memperkirakan bahwa tidak mungkin, ya sebaiknya jangan, walaupun kita punya dua embrio atau lebih yang baik dengan PGS gitu. Nah, ini adalah tahap-tahapan dari PGS itu seperti apa gitu ya. Jadi simpelnya itu PGS itu dimulai dari konsultasi dengan dokter, tentunya dalam rangka bayi tabungnya, kemudian nanti juga setelah konsultasi sudah mengerti, maka akan diambil tuh sel dari blastosit atau embrionya, beberapa sel untuk dicek. Yang di nomor 3 ini dicek di bawah mikroskop, di bawah alat-alat sequence untuk mengurutkan kode genetiknya, sehingga akan dilihat mana yang kode genetiknya normal. Kalau sudah didapatkan normal, tinggal ditransfer embrionya. Kalau sudah ditransfer nanti tinggal hamil. Hamilnya biasanya sehat, otomatis kalau hamil sehat, resiko-resiko kehamilan kembar pun juga berkurang. Itu common sense gitu ya, itu masuk akal normal gitu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya video ya, tapi sayangnya kan saya tidak bisa tampilin dari sana. Jadi saya jelaskan aja secara gambar, itu yang sebelah kanan itu adalah pipet untuk mengambil sebagian dari embrio. Nah, dari embrio itu kalau ada gundukan yang di sebelah kiri sekitar jam 5 sampai jam 7, itu adalah bayi yang sesungguhnya sebetulnya. Nah, itu yang ditunjukkan sama pointer. Agak kiri sedikit.
Nah, itu gundukan itu bayi sesungguhnya. Tapi semua sel yang di luarnya itu adalah yang akan menjadi plasenta. Jadi yang akan menjadi tempat makannya bayi. Yang diambil dalam PGS itu adalah sel-sel itu. Dan sel-sel itu akan diperiksa di dalam genetik. Slide berikutnya saja. Nah, Plasentanya ya berarti. jadi sel plasentanya, karena secara teori sel plasenta itu mewakili sel janinnya, gitu. Oke. Nah, itu sel nanti setelah dapat akan dimasukkan di tabung yang pertama itu kan. Setelah dimasukkan tabung pertama, itu akan dimasukkan reagen-reagen, kemudian dimasukkan ke alat. Nah, nanti dari alat itu akan disusunlah dia, genetiknya dimultiplikasi, disusun, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas, ini normal atau tidak, begitu. Jadi sebetulnya tekniknya itu walaupun dikatakan canggih, tapi secara konsep itu simple dan bisa dikerjakan. Dan sekarang sudah banyak sekali dikerjakan. Lanjut slide-nya. Nah, nanti ada gambarannya itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat setelah keluar reportnya ya, gambar yang atas kita kan tahu bahwa manusia itu punya 46 kromosom, Ya. 23 pasang. Nah, makanya angkanya kan 1 sampai 24 tuh ya. Ya. Ditambah dengan kromosom seksual X atau Y. Yang atas itu adalah kalau dia garisnya di tengah itu artinya berpasangan. Kromosom 1 ada 2 dan seterusnya sampai kromosom 22 ada 2. Normal. Tapi coba lihat X-nya itu cuma 1 pasang. Cuma 1, Y-nya juga 1. Artinya dia itu XY 23 pasang totalnya. Artinya dia seorang laki-laki janinnya gitu ya. Kalau yang bawah itu adalah Y-nya, sorry, ini X-nya double 2, XX, Y-nya 0. Jadi kita bisa sebut bahwa kelihatan nggak ya? Soalnya gambar yang kiri masih ini. Yang di sebelah kanan kan ya dok? Mungkin Kelihatan ya bisa berarti dibantu ya? dengan pointer. Jadi yang paling kanan, kalau yang atas itu Betul. XY, yang bawah itu XX. Betul. Jadi ya XS, sehingga kita tahu bahwa janinnya ini normal dan wanita. Jadi itu bacaan simple dari bayi program BGS. Tapi untuk mendapatkan grafik ini itu teknologinya tidak mudah sebetulnya. Itu jutaan dari data yang dibaca begitu ya. Slide selanjutnya. Nah, seharusnya yang tujuan utama PGS itu ini. Karena kita akan mendapatkan data ketika tidak normal. Tidak normal salah satunya kita sebut aneuploidy. Kita bisa lihat bahwa di kromosom nomor 18 di sini, itu instead of 2, dia hanya 1, tunggal. Kemudian kita lihat lagi bahwa X-nya itu bukan 2, tapi 1, dan Y-nya 0. Sehingga kita sebutnya XO dan monosomi 18. Nah, kita tahu XO ini itu adalah sindroma yang kita tahu namanya sindroma Turner gitu. Nah, maka embrio ini kita tahu bahwa embrio ini embrio yang tidak normal. Nah, pertanyaannya ketika kita mendapatkan embrio yang tidak normal, apakah kita akan tetap tanam? Nah, itu pertanyaan nanti berikutnya yang dibahas di topik lain ya. Karena ini Iya, betul. bahasannya kan kembar tuh, bukan bahasan yang ini. Harapannya yang kita tanam adalah yang kembar dan normal. Gitu. Tapi embrio yang seperti ini pun yang tidak normal itu sangat bernilai, ada nyawanya, begitu. Nah, itu pembahasan nanti berikutnya deh. Yuk, slide berikutnya. Masih ada nggak ya? Saya lupa. Nah, jadi gini, jadi alasannya kenapa kok BGS, itu yang pasti kita inginnya ada keberhasilan kehamilan kan. Karena kita tahu bahwa dengan PGS sendiri, karena kita bisa memilih embrio yang normal, maka angka keberhasilan itu meningkat dari 22 sampai 2 kali lipatnya, 40%-an. Kemudian, terutama pada kasus-kasus yang berat nih. Kasus-kasus yang gagal terus, misalnya ini, RIF dan RPL. RIF itu Recurrent Implantation Failure, jadi embrionya bagus tuh. Tapi kita tanam nggak tertanam terus. Kenapa? Nah, kita harus cari salah satunya dengan cara ini, gitu. Atau RPL, Recurrent Pregnancy Loss, dia tertanam, tapi kok tidak bertahan kehamilannya, keguguran terus. Maka ada baiknya dilakukan embrio biopsi, kemudian dilanjutkan dengan prenatal genetic screening ini, PGS ini. Atau kalau kita jelas tahu ada kelainan kromosom, misalnya dari orang tuanya ada terdeteksi, dari kakek neneknya terdeteksi, dari saudaranya terdeteksi, ada baiknya digunakan teknologi ini supaya mencegah
di keturunan yang berikutnya tidak terjadi, begitu. Oke. Oke. Nah, Dok, bicara Mm-mm. mengenai si PGS sendiri nih, mengupas Mm-mm. lebih lanjut. Mm-mm. Sebenarnya kira-kira seberapa sih, Dok, akurasinya PGS ini sendiri, dan sebenarnya kalau misalnya nih ada orang yang memang harus mengambil si PGS ini tadi ya, karena Mm-mm. misalnya tadi yang sudah dokter sebutkan kan ada kondisi RPI atau RPL yang mana Ya, mereka mungkin memang harus kehamilannya ditingkatkan gitu lah ya, ya. keberhasilannya. Nah, ini ada resiko nggak terkait dengan PGS? Ya, jadi kalau akurasi sebetulnya PGS ini bahkan PGS kan kepanjangan dari prenatal genetic screening gitu ya. Yes. Berarti sifatnya screening. Screening itu hanya untuk mendeteksi tapi tidak mendiagnosa. Artinya tidak 100% begitu. Tapi sebetulnya teknologinya sendiri itu sudah berkembang sampai ke PGD. PGD berarti prenatal genetic diagnosis. Dia bahkan bisa mendiagnosa 100% ketepatannya begitu. Tentunya dengan effort lebih begitu ya. Nah, tapi PGS sendiri dia angka untuk screeningnya itu tinggi sampai 90% ke atas. Begitu. Nah, untuk kelainan-kelainan genetik tertentu yang semakin lama semakin banyak. Jadi akurasinya kalau ditanyakan akurasinya sangat tinggi. Yang kedua adalah tadi tanyakan betul resikonya ya. Iya, betul, Dok. Resiko dari PJS sendiri tentunya betul. Pertanyaan yang baik sekali, ada resiko. Tidak semua bayi tabung kita PJS. Tidak semua kasus kita PJS begitu. Kenapa? Karena kita tahu dari biopsinya sendiri itu ada resiko. Waktu kita Oh mengambil iya, sel, pengambilan itu ya. yes, gitu. Bisa tidak survive embrionya. Walaupun sekarang teknik sudah jauh lebih canggih, survival tinggi, tapi kita harus menilai embrio mana yang pantas untuk di BCS, embrio mana yang tidak. Jumlah embrio berapa yang pantas di BCS, jumlah embrio berapa yang tidak. Contohnya, jika kita dapatkan embrio cuma satu yang berkembang, kita tidak meresikokan diri untuk BCS kalau tidak ada riwayat-riwayat kelainan sebelumnya. Ya. Karena kita mau memberikan kesempatan yang terbaik untuk embrionya tumbuh di dalam ibunya. Karena seleksi alam tetap berjalan kan di sana. Ya. Gitu. Jadi sangat klinikal, sangat-sangat akan ditentukan berdasarkan kasusnya, berbeda-beda. Oke, berarti dilihat juga isinya si embrio dan juga jumlahnya ya. Kalau memang Betul. dirasa terlalu beresiko atau misalnya justru tadi kayak jumlahnya udah satu gitu. Kalau misalnya kita berikan treatment tadi PGS kan ada kemungkinan yang mana tadi ya mungkin diambil pas plasentanya ya, Dok ya, si sel Betul. plasentanya itu yang Betul. malah mungkin akan melukai atau merusak itunya ya. Betul. Betul sekali, betul sekali. Gitu. Oke, Dok, itu pertanyaan terakhir dari saya, Dok. Dokter masih ada Oke. yang mau disampaikan dulu nggak, Dok, lagi? Mungkin soal PGS Hmm, atau bayi tabung dan bayi kembar terutama lagi. mungkin kata menutup ya, karena ini slide-nya tiba-tiba ditampilkan juga, jadi Oh, kebetulan. oke, Nah, boleh. jadi sebetulnya nih, kita itu menghindari untuk bayi kembar. Mhm, Gitu ya. mhm, Jadi selama karir saya setelah kembali dari Australia, eh, kehamilan kembar itu hanya satu ini. oh Kenapa? ya, Karena betul-betul kita tidak mau kembar. Nah, oke. pertanyaannya kenapa yang ini dibuat kembar? Karena ini kasusnya adalah kasus male. Ini sudah seizin atas pasiennya ya, sehingga saya menampilkan. Dan pasien ini adalah pasien ekspat, pasien luar. Suami orang Spain, istri orang Vietnam. Nah, istri masih oke, masih bagus, 34-an. Suami bermasalah gitu. Nah, tapi istri juga kualitas telurnya tidak bagus. Tapi kenapa kita buat kembar? Karena kita lihat embrionya bagus dan tubuhnya siap. Sehingga kita menanam dua yang baik dan jadilah dua. Begitu. Artinya semua kita perkirakan sesuai dengan keinginan. Sebelum-sebelumnya kita tidak membuat kembar. Artinya ketika kita menanam dua embrio pun, kita biasanya memasangkan embrio yang sangat baik dengan embrio yang cukup baik gitu. Sehingga kita menghitung kemungkinan kembarnya itu lebih rendah gitu. Nah, jadi ini adalah contoh bahwa penting sekali untuk kita menjaga apakah harus kembar atau tidak. Tapi jika pada kondisi khusus, maka kembar itu sangat memungkinkan gitu. Nah, pasien ini sudah kembali ke Spain sih dan tidak kembali ke Indonesia. Jadi saya juga agak kehilangan satu pasien gitu. Tapi mereka rutin mengirimkan. Jadi di acara-acara mereka mengirimkan foto perkembangan bayinya. Januari mereka melahirkannya. Gitu. Oke, Nah, luar biasa. Masih ada ikatan ya, Dok ya. Setidaknya iya, meskipun jauh masih ada koneksi juga. betul. Oke, berarti kalau tadi boleh saya rangkum sedikit,
sebenarnya kalau dari Dokter Maitra sendiri menyarankan bahwa untuk bayi kembar itu sebenarnya tidak dianjurkan segitunya ya dok ya, karena yang penting adalah tadi sehat tadi ya dok ya. Sehat di atas segalanya. Sehat Heeh. kelahirannya. Nah, Betul, tapi kalaupun kita ingin kembar, kita harus pastikan bahwa yang dari sisi janinnya sehat betul, tentunya salah satunya dengan teknologi PGS, dari sisi ibunya itu harus dinilai betul-betul harus sehat juga, gitu. Jadi ya, PGS sangat bermanfaat dalam hal ini sih. oke. Hmm. Tadi udah ditutup lagi sama Dokter Maitra bahwa sebenarnya dengan untuk mendapatkan hal tersebut bisa melakukan teknologi yang terbaru tadi yang PGS, bahkan sudah nyampe PGD tadi ya dok ya, yang ke arah diagnostik, yang mana bisa sangat membantu untuk melihat adanya kemungkinan positif untuk terbentuknya si bayi kembar tadi ya. Tadi bahkan sampai 30% ya dok ya? Ya, Oke. bahkan lebih sih sebetulnya. Bahkan bisa lebih. Oke. Berarti luar biasa nih untuk menjadi opsi untuk para mami di luar sana. Nah, Dok, ini sebelumnya saya mau masuk ke sesi Q&A. Oke, pertanyaan pertama dari Mams Dea Maharani. Hai Dok, apakah fase kehamilan kembar berarti ibu harus konsumsi makanan dan suplemen dalam porsi lebih banyak? Bagaimana dengan kenaikan berat badannya? Nah, ini lumayan nih dok, karena biasanya orang kan mikir kalau udah hamil, oke, makan buat 2 orang, saya dan bayi. Nah, apakah ini kalau kembar jadi makan buat 3 orang gitu nih dok? Iya, Mungkin pertanyaan yang kenaikan menarik. berat badannya. Silahkan dok. Terima kasih, pertanyaan menarik terkait kan gitu ya. Tapi izinkan saya menjawab bahwa sebetulnya untuk proses kehamilan itu akan lebih tepat untuk dokter kandungan yang menjawab. Jadi spesialisasi saya lebih ke untuk membuat hamilnya dan di bayi tabungnya begitu. Tapi saya akan menjawab dari segi pengetahuan sebagai dokter ya. Pada prinsipnya sebetulnya makan banyak atau sedikit itu lebih dalam in consideration, artinya dalam jumlah porsi yang betul dengan angka kecukupan gizi yang cukup untuk ibu hamil. Kenapa? Karena kalau kita makan dengan porsi double, kalau kembar pun, itu belum tentu bisa tubuhnya mendeliver ke bayinya. Begitu. Sehingga kalau misalnya kita paksakan berlebihan, justru bisa terjadi banyak hal. Contohnya, gestasional diabetes, artinya gula darahnya sangat tinggi. Atau banyak hal lain, kalau berat badannya meningkat sekali, maka angka preeklampsianya bisa meningkat gitu. Jadi agak beresiko justru kalau kita meningkatkan asupan gizinya, lebih harus dengan jumlah yang cukup terkontrol, tapi yang pasti juga tidak boleh ekstrim kiri nih. Jangan sampai kekurangan gizi sampai berat badannya nggak naik. Itu juga repot sekali gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Betul, nanti Kak Mams juga bisa menanyakan atau konsultasi saat datang ke dokter objinnya masing-masing, mungkin bisa ditanyakan juga ya dok ya. Ini sebenarnya konsumsi Betul. intake baiknya, mungkin dailynya seperti apa, atau ada mungkin vitamin atau hal-hal yang perlu dilakukan atau diminum atau dimakan, dan bagaimana juga dengan kenaikan berat badan. Karena tentunya tadi Betul. kalau di sesi-sesi sebelumnya udah dibilang bahwa berhubungan dengan obesitas juga akan bisa mengarah kepada hal-hal lain dan mungkin komplikasi juga terkait kehamilan itu sendiri. Betul. Oke, next to the second question, dok. Kita punya pertanyaan dari Rachel Anastasia, Moms Rachel Anastasia. Dok, Ya. agak bingung nih dok, Waduh. IVF yang pre-implementation genetic screening kok bisa mahal banget dibanding dengan IVF biasa? Udah ada ketertarikan nih dok ceritanya. Kenapa nih Langsung dok saya jawab? bisa mahal? Ya, silakan. Oke, jadi sebetulnya kalau dibilang mahal, itu memang berkaitan karena teknologinya itu baru. Jadi saya tahu sendiri karena waktu di Australia, saya menjadi konsultan genetik untuk PGS. Jadi yang membuat mahal itu adalah ketika menjalankan dari tesnya, itu harus bersama-sama banyak tes. Kalau enggak, reagen yang digunakan itu terlalu mahal begitu. Jadi sebetulnya lebih karena mahalnya reagen yang digunakan untuk mendeteksi. Nah, jadi pada prinsipnya ketika nanti teknologi berkembang, ketika nanti pada akhirnya ada reagen-reagen tertentu yang lebih ekonomis, harganya seharusnya akan lebih ekonomis. Sekarang pun saya lihat trennya sudah mulai berkurang, sudah mulai turun begitu. Nah, jadi mungkin dari Bunda sekalian yang tertarik untuk PGDS dan memerlukan, ada baiknya untuk betul-betul mengecek berbagai lab, berbagai klinik, berbagai harga, karena yang penting bukan hanya harganya sebetulnya, tapi akurasinya. Jadi tekniknya, teknologinya ditanyakan. Jangan sampai ketika nanti kita mendapatkan harga yang cukup ekonomis,
ternyata teknologinya adalah teknologi yang lebih lama. Nah, itu beresiko gitu. Oke. Nah, Dan yang perlu diperhatikan juga tadi ya dok, pro dan kontranya lah ya. Kalau misalnya yes, pro harganya masuk gitu, tapi kontra ternyata tadi teknik screeningnya mungkin ya tadi ya, atau betul, sequencingnya yang tidak betul, teradvance atau terbaru. Tadi kalau saya nggak salah lihat betul. NGS ya dok ya, yang Ya, dokter sekarang tampilkan. next generation sequencing dan generasinya sudah generasi ketiga. Jadi Oke, beda gitu, ya ya ya. beda-beda. Mm. Bisa diambil mungkin yang generasi ini. Makanya perlu ada perbandingan. Di sini Moms bisa melakukan collect data dulu, terus bandingkan satu sama lain gitu ya dok ya. Ya, Oke, next question nih dok. Masih ada dari Moms Izanir Wanasari. Oke, namanya ditulisnya gabung semua soalnya dok. gitu ya, Izanir susah bacanya. Wanasari. Iya. Saya mau tanya nih, kakak saya udah 5 tahun menikah dan Mm. belum punya keturunan. Rencana Oke. mereka akan melakukan bayi tabung. Tapi Mm-mm. karena berhubung kurangnya informasi seputar bayi tabung, Mm-mm. jadi saya mau bertanya, apakah jika mereka mau melakukan bayi tabung di Bocah Indonesia, mereka harus stay di Jakarta untuk beberapa waktu sampai bayinya jadi? Atau bisa ditinggal setelah pemeriksaan dan pengambilan sampel dilakukan? Makasih dokter. Ini berarti saya assuming mamsnya bukan Di tinggal di luar Jakarta ya, atau Jakarta, kakaknya tidak tinggal betul. di Jakarta ya? Betul, betul. Jadi Oke, memang untuk teknologi bayi tabung itu bukan one day care. One day care itu artinya datang, kemudian dilakukan tindakan, kemudian pulang. Jadi prosesnya itu sekitar harus makan sekitar 14 hari lah, 2 minggu. Jadi ada baiknya memang kalau bisa stay selama proses persiapan pengembangan telur sampai proses pengambilan telur, yang mana itu 12 sampai 14 hari, itu bisa stay. Tapi kalau tidak bisa, maka nanti bisa dikonsultasikan karena yang wajib sebetulnya ada di sini itu hanya pada saat proses pengambilan telur dan itu hanya satu oke, hari sebetulnya. Nah, ketika sudah diambil telurnya dikembangkan, maka biasanya kan dikembangkan sekitar 5 hari tuh. Nah, dalam 5 hari itu sebetulnya juga boleh ditinggal gitu. Kalau tidak ditanam langsung ataupun kalau ditanam langsung, jadi boleh ditinggal dulu, nanti kembali setelah 5 hari. Nah, tapi oke, kan kadang kita pengen supaya istirahat dulu aja lah daripada nanti pulang pergi kalau sangat jauh ya. ya betul. Maka sebetulnya yang perlu dicari adalah tempat bayi tabung yang punya tempat tinggal di dekatnya yang cukup nyaman gitu. Itu cukup penting supaya mengurangi stres. Jadi akomodasi saat bayi tabung jika diperlukan untuk tinggal. Jadi sekali lagi saya ulang ya, karena penting, pada prinsipnya sih rata-rata perlu stay untuk 14 hari. Tapi kalau tidak bisa pun karena pekerjaan, setidaknya harus menyiapkan 1 hari untuk pengambilan telur dan pengambilan embrionya, pengambilan spermanya. Ya. Nah, setelah itu baru ditambah nanti 1 hari lagi untuk ditanam. Atau kalau dibekukan, berarti ya nanti kapan waktu siap untuk ditanam baru ditanam gitu. Oke, berarti yang wajib ada total sekitar 2 hari ya pada Yes, saat pengambilan sperma dan pada saat dimasukkan kembali tadi. Tapi penting betul. banget juga tadi dokter menyebutkan bahwa mencari klinik fertilitas yang memang punya fasilitas akomodasi atau mungkin dekat dengan rumah ya dok ya, Betul, sehingga betul. tidak ada stres. Karena kalau stres ini berarti berpengaruh juga ya dok terhadap Iya, kualitasnya si pengaruh sedikit banyak pengaruh ya. Oke, Harus senyaman mungkin lah. iya betul. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Ini pertanyaan Yuk, terakhir kayaknya nih ya dok ya. oke. Dari namanya sama, oke. Kayaknya Oke, mamsnya biasa. udah 2 kali nanya, tapi ini kayaknya masih tetap excited nih dok. Mams Rachel Ya. Anastasia lagi. Dok, jika bayi tabung dengan PGS, nanti Mm-mm. perlu NIPT lagi nggak ya? Oke, Oh, karena tadi kan PGS jadi ngomongin ini juga ya dok, berhubungan dengan kelainan kromosom juga tadi ya, salah oke, satunya ya. betul, Nah, betul. ini soalnya kemarin dokter Objin bilang NIPT Mm. perlu juga di trimester awal, gitu. Ya, Karena mamsnya khawatir, kan biayanya makin tinggi ya dok, ya, gitu. betul, betul. Nah, ini menarik. Jadi NIPT itu adalah non-invasive prenatal test. Jadi kalau PGS PGD kan bagaimana memilih embrio sebelum dia ditanam. Ya, Tapi kalau NIPT itu berarti untuk kehamilannya setelah ditanam gitu. Statusnya berbeda. Pada umumnya ketika embrio yang ditanam bagus, maka seharusnya kehamilannya juga bagus. NIPT itu sifatnya screening. Artinya untuk mencari kemungkinan-kemungkinan adanya kelainan genetik juga begitu ya. Jadi sebetulnya ketika sudah di PGS PGD, fungsi NIPT juga berkurang begitu. Ya kan? oke. Nah, tapi pertanyaannya kan apakah perlu atau tidak? Begitu. Hmm,
Nah, ketika kita menjawab perlu atau tidak, sifatnya menjadi relatif. Karena MIPT sendiri memberikan nilai tambah untuk kesehatan. Artinya kalau PGS-nya baik, kemudian NMPT-nya juga baik, ya kan? Maka sempurnalah gitu ya Ya. untuk kehamilannya. Tapi kalau katakanlah PGD-PGS-nya baik, NIPT-nya pasti baik, belum tentu. Ada yang dalam perkembangannya ternyata tidak baik, begitu. Apalagi kalau katakanlah PGD-PGS-nya jelek, tapi tidak ada pilihan dan harus ditanam, ya kan, dan diputuskan untuk ditanam, maka kehamilannya kan kita khawatir nih. Ya. Maka NIPT salah satu jawabannya. Oke, berarti Begitu. sarannya tetap dilakukan ya dok ya, kalau misalnya ini karena fungsinya juga agak berbeda biar bagaimanapun, untuk Ya, memberikan kepastian lebih ya dok ya, ya, terkait pada fungsi kehamilannya tertentu. itu. Betul. Artinya kalau tapi ini ya, kalau misalnya sudah betul-betul kehamilannya sehat, embrionya sehat, maka Oke, NIPT itu lebih ke pilih-pilih lah, gitu. oke, Heeh. lebih opsional untuk yang kehamilan Opsional. sehat tadi dan sebagainya. Betul. Oke, itu pertanyaan terakhir dari Mams Audience kita. Nah, Iya, nggak terasa cepat berarti nih. sekarang saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk Dokter Maitra di hari Minggunya, di Terima jam menjelang kasih. sore setelah makan siang udah berkenan sharing informasi menarik untuk kita, terutama dengan untuk bayi tabung dan juga mendapatkan bayi kembar tadi ya dok ya. Terima Terima kasih kasih. dokter. Terima Para kasih. moms tentunya bisa bergabung ke dalam ruang breakout Bocah Indonesia untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi kepada Dokter Maitra. Dokter Maitra akan standby di sana. Jadi Dokter Maitra bisa undur diri dari webinar ini untuk bisa menemani para moms lagi ya moms di breakout room. Silahkan dok. Oke, saya boleh keluar ya. Iya, terima Terima kasih kasih. dokter. Ya, sore.